Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Firmansyah dari kelas PBAA semester 2, di mana di sini saya akan memenuhi tugas mandiri saya yang kedua dalam mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah, yang dimana tugasnya itu adalah membuat video menjelaskan dalam video tersebut salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang semantik. Baik, yang pertama kita cari tahu dulu apa itu semantik. Semantik dapat dilihat dari etimologi dan terminologi, atau yang disebut dengan istilah dan bahasa dan istilah. Yang pertama kita cari tahu dulu semantik dari bahasa atau etimologi. Kata semantik dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu semantik. Kata semantik sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu semeion. Sema merupakan bentuk memina yang berarti tanda, sementara kata kerjanya yaitu samiona yang berarti menandai. Nah, jadi semantik ini kalau dilihat dari etimologi itu bisa dikatakan tanda atau menandai. Baik, yang selanjutnya kita lihat pengertian semantik dari terminologi atau istilah. Dalam sudut pandang ilmu linguistik, para ahli mendefinisikan semantik dengan beberapa pengertian tetapi memiliki kesamaan pengertian. Ilmu semantik memiliki pengertian sebagai studi bahasa yang berfokus pada makna bahasa. Kajian makna dalam semantik terbatas pada lambang bahasa atau simbol-simbol yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, jadi singkatnya definisi atau pengertian semantik dari istilah atau terminologi ini yaitu adalah semantik itu adalah sebagai studi bahasa yang berfokus pada makna bahasa. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah objek kajian semantik. Objek kajian semantik adalah satuan bahasa berupa tanda bahasa yang mencakup lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lainnya, hubungan makna terhadap manusia dan masyarakat pengguna bahasa. Mempelajari seluk-beluk makna juga berarti mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa saling mengerti. Nah, itu adalah objek kajian semantik. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu adalah komponen semantik. Menurut Putu Wijana, setiap satuan lingual memiliki dua unsur yaitu bentuk dan makna. Makna menurutnya didefinisikan sebagai konsepsi atau persepsi yang menghubungkan satuan lingual dengan kenyataan di luar bahasa yang disebut dengan referen. Sekalipun makna tidak identik dengan referen. Makna merupakan unsur dalam bahasa sedangkan referen merupakan unsur di luar bahasa. Baik, selanjutnya yaitu hal yang penting dalam bahasa itu adalah makna. Makna merupakan kajian yang penting dalam bahasa karena berbahasa tujuannya adalah menyampaikan makna. Makna merupakan tujuan akhir antara penutur dan pendengar dan antara penulis dengan pembaca. Frank Robert Palmer menyatakan bahwa makna menduduki tingkatan paling akhir dalam unsur bahasa yang berisi tentang seperangkat lambang yang memiliki bentuk dan hubungan sistem bunyi, serta mengasosiasikannya dengan makna tertentu. Dalam penerapannya, untuk memahami makna dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu mengaitkan makna dengan proses berpikir manusia dalam memahami realitas melalui bahasa yang benar. Kedua, mengaitkan makna dengan kegiatan menyusun dan menyampaikan gagasan melalui bahasa. Ketiga, mengaitkan makna dengan fakta pemakaian bahasa dalam konteks sosial
Atas dasar tersebut, konsep tentang bahasa merupakan sistem tanda. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah aspek-aspek makna. Ujaran manusia itu mengandung makna yang utuh. Keutuhan makna itu merupakan perpaduan dari aspek makna. Ada 4 jenis aspek makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Richards. Yang pertama yaitu pengertian. Aspek makna pengertian disebut juga tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Yang kedua yaitu adalah nilai rasa atau feeling. Aspek makna nilai rasa berhubungan dengan sikap pembicara, dengan situasi pembicara, sedih, panas, dingin, gembira, jengkel. Aspek makna yang disebut perasaan berhubungan dengan sikap berbicara terhadap apa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu adalah nada atau tone. Aspek makna nada adalah sikap penutur kepada mitra tutur. Aspek makna nada melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara atau pembicara sendiri. Yang terakhir yang keempat yaitu adalah tujuan atau intention. Aspek makna tujuan adalah maksud tertentu baik disadari maupun tidak akibat usaha tidak peningkatan. Aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang jenis makna. Abdul Khair mengklasifikasi makna menjadi 7 ranah, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis semantiknya dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem dibedakan menjadi makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga, berdasarkan pada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem dibedakan menjadi makna denotasi dan makna. Berikut itu adalah jenis makna. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang faktor perubahan makna. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan makna. Suwandi mengemukakan terdapat 12 faktor penyebab terjadinya perubahan makna. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja di antara 12 faktor penyebab terjadinya perubahan makna. Yang pertama yaitu faktor linguistik. Faktor linguistik perubahan makna terhadap faktor linguistik bertalian erat dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua adalah faktor kesejarahan. Perubahan makna karena faktor kesejarahan berhubungan dengan perkembangan leksem. Yang ketiga yaitu faktor sosial masyarakat. Faktor sosial masyarakat perubahan makna karena faktor sosial berhubungan dengan perkembangan leksem di dalam masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis atau psikologis. Perubahan makna karena faktor psikologis ini disebabkan oleh keadaan psikologis seperti rasa takut, menjaga perasaan, dan sebagainya. Berikut yaitu adalah tentang faktor perubahan makna. Baik, poin selanjutnya itu adalah poin yang terakhir yaitu adalah relasi makna. Beberapa ahli bahasa mengemukakan tentang jenis-jenis relasi makna. Relasi makna terbagi atas 7 jenis, yaitu yang pertama satu kesamaan makna atau sinonim. Yang kedua kebalikan makna atau antonim. Yang ketiga kegandaan makna dalam kata atau polisemi. Yang keempat ketercakupan makna atau hiponim dan hipernim. Yang kelima adalah kelainan makna atau homonim, homofon, dan homograf. Yang keenam adalah kelebihan makna atau redundansi. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah kegandaan makna dalam frase atau kalimat ambiguitas. Nah, itu berikut adalah bagian-bagian dari atau jenis-jenis relasi makna. Kenapa saya di sini banyak menjelaskan tentang makna? Karena dilihat dari
terminologi semantik tersebut disebutkan adalah terminologi adalah studi bahasa yang berfokus pada makna. Mungkin cukup sekian materi semantik yang dapat saya paparkan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.